Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kembali saya mau bersaksi, oleh kebaikan Tuhan kami mengalami suatu mukjizat yang Tuhan berikan kepada saya dan keluarga saya. Puji nama Tuhan. Pada beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 1916, kami sehabis berpergian dari Jakarta, kami pulang ke daerah kami, ke kota kami, di Jawa Tengah. Di jalan tol, tepatnya di jalan tol Cipali, mobil kami mengalami kecelakaan tunggal, saudara, Bapak Ibu. Mobil kami masuk ke dalam parit dan terlemparlah saya keluar. Pintu mobil itu terbuka dan saya terlempar keluar. Setelah itu ada anak saya perempuan dan suami saya yang dia yang nyetir, yang mengendalikan mobil itu. Setelah beberapa saat kemudian, saya mencari anak saya dengan badan saya yang tidak bisa saya gerakkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mau bangkit saja saya merasa sulit untuk bangun atau untuk apalagi berdiri. Saya tidak mampu. Jadi saya sadar, tapi saya tergeletak. Setelah itu saya panggil anak saya perempuan. Saya panggil namanya, dia tidak menyahut. Suami saya juga mungkin karena bingung atau gimana, dia selamat, cuman dia merasa ketakutan juga ya. Ketakutan, gemetar melihat mungkin kondisi kami. Dan dia banyak orang yang datang untuk menolong karena suami saya pada waktu itu minta tolong kepada saudara atau apa, tapi belum ada balasan. Ketika mungkin ada sopir-sopir yang kebetulan lewat, dia berhenti. Nah, tahu-tahu dia ada seorang bapak-bapak yang memberikan tas kepada saya, tas yang saya bawa. Ini Bu, tas Ibu, pegang aja dulu, katanya. Padahal saya enggak berpikir bahwa saya akan mendapatkan tas itu atau bagaimana. Yang saya pikirkan kan jiwa anak saya. Setelah itu ya saya pegang aja gitu, tapi saya tidak mampu untuk bergerak, tidak mampu untuk bergerak. Dan suami saya juga sibuk dengan polisi atau apa ya itu. Nah, cerita ini saya persingkat. Setelah saya masuk ke dalam ambulans beserta anak saya panggil juga, dia tidak pernah menyaut sampai di rumah sakit. Setelah itu mungkin saya dirawat, saya juga tidak sadar. Akhirnya saya mungkin karena trauma atau gimana ya, saya setelah diobati saya nggak sadar. Katanya sih saya itu
beri obat penenang ya. Dan anak saya ternyata masuk ICU. Setelah kira-kira 1 minggu lebih ya, 1 minggu atau 8 hari gitu, saya agak lupa sih. Saya itu menguatkan diri setelah kami bisa bangkit, setelah saya bisa duduk, saya menguatkan diri ingin menjenguk anak saya yang di ICU. Di situ rupanya sudah ada saudara-saudara saya, kakak saya dan keluarganya datang menjenguk, yang setiap kali dia menemani anak saya. Dan tidak putus-putusnya kakak saya itu berdoa dan memberikan minyak urapan kepada anak saya, juga kepada saya di ICU. Dia mengurapi dari ranjang, dari semua segala selang-selang yang dia pergunakan dalam doa-doanya. Kami bersyukur karena memiliki keluarga yang luar biasa yang mengasihi saya. Singkat cerita, pada hari yang ke-8 atau ke-9 saya menjenguk anak saya. Hati saya miris, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu. Karena anak saya ternyata ada pendarahan di otak dan batok kepalanya agak retak, sehingga dia itu dijahit atau gimana gitu lah, saya lupa ya. Terus ada bekas lubang untuk selang itu kan. Dia masih koma, tidak sadarkan diri, tapi meronta. Dia kan paling gak tahan dingin ya, tapi karena dia di ICU itu kan sangat dingin. Saya berpikir dia itu masih masih merasakan hal itu, padahal mungkin sama sekali tidak kan. Anak saya nggak kuat dingin, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya juga mengurapi, berdoa dengan tertatih-tatih juga. Puji nama Tuhan, setelah 14 hari anak saya itu bisa sadar, dan dia bisa dibawa ke kamar tempat saya berbaring, tempat saya dirawat. Saya pun mengalami cedera bagian neck sini ya, bagian leher dan memar. Begitu juga punggung saya retak. Ini tulang-tulang punggungnya ada yang retak. Dan saya itu merasa bersyukur kepada Tuhan karena saudara-saudara saya itu keluarga saya itu banyak yang support saya, yang mendoakan, yang setiap hari mengurapi saya dan memberi ketika saya tersadar atau setiap kali bangun saya diberi perjamuan kudus. Sebab itu saya mengucap syukur kepada Tuhan. Pada saatnya saya dan anak saya itu selamat. Padahal di ruang ICU, saudara-saudari, Bapak Ibu, saudara semuanya, hanya anak saya yang selamat. Semua yang mengalami hal-hal yang sama, kecelakaan di jalan, itu semuanya banyak yang meninggal.
Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hanya anak saya katanya yang selamat. Sama anak yang baru masuk, itu nggak tahu siapa yang baru masuk, tapi ya saya waktu itu menjenguk anak saya juga, tengok kanan ada yang meninggal. Susternya bilang ini sudah meninggal katanya. Lewat lagi, ada lagi ini meninggal. Jadi banyak yang meninggal di situ, ada banyak katanya yang meninggal. Kami bersyukur anak kami itu selamat. Setelah kami pulang dari rumah sakit tapi berobat jalan, anak saya ternyata kena syaraf, mungkin matanya ya. Dokter sudah mengatakan bahwa mata anak saya itu kemungkinan bisa buta karena terkena kelopak sama bola matanya itu di samping turun. Ini ada putih-putihnya, kata dokter. Mata sih sulit untuk sembuh katanya. Lagi pula anak saya itu punggungnya juga retak, tulang-tulangnya itu ada yang retak. Nah, saya mau mengatakan begini, saudara-saudari, ketika kita dalam permasalahan, ketika kita dalam keadaan yang tidak mengenakan, walaupun kita tadinya sudah berdoa kepada Tuhan, ada hal-hal yang seperti yang tidak mengenakan begini, kecelakaan atau apa, mungkin karena kelalaian kita, mungkin karena kesalahan kita. Jadi jangan menyalahkan Tuhan, saudara-saudari, Bapak Ibu semuanya. Jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan, karena Tuhan itu adalah kasih. Di anugerah yang luar biasa yang Dia berikan kepada kita sebenarnya. Kalau kita berhikmat, kalau kita mengerti apa yang Tuhan beri, kita berserah saja. Apa yang kita alami juga kita berserah saja. Kalau menurut daging memang, kenapa sih Tuhan? Kok aku bisa kecelakaan padahal aku sudah berdoa? Iya kan? Tapi itu hal-hal yang menurut saya tidak adil kepada Tuhan. Saya mengucap syukur karena ternyata Tuhan masih melindungi kami. Dan suami saya juga terheran-heran dengan apa yang dia alami sebenarnya. Dia tidak mengalami sesuatu hal yang bagaimana, cuma dia heran. Ada kaca mobil yang dia keluar, katanya kaca yang hanya segini terbuka, pintu mobil tidak bisa dibuka. Itu yang diceritakan ya ke telinga saya. Itu kenapa suami saya kok bisa lewat dari situ. Itu semua terheran. Kok kamu bisa keluar? Pintu mobil kan terkunci. Suami saya juga tidak mengerti apa yang dia alami. Tidak mengerti dan tidak sadar akan itu. Dia kan karena pikirannya hanya kepada keluarga ya. Begitu. Mungkin juga minta pertolongan Tuhan atau gimana gitu. Nah, kembali lagi saudara-saudari sekalian, ketika kita mengalami hal-hal yang demikian, kita memang merasa takut ya, secara manusiawi, kedagingan kita itu merasa takut dia meninggal enggak ya, takut nanti gimana ya keadaannya.
setelah buta, anak saya nanti gimana ya? Pikiran-pikiran itu sebenarnya tidak harus kita pikirkan, saudara. Yang kita pikirkan adalah minta kepada Tuhan bahwa Dialah Allah yang menganugerahkan segalanya. Dialah yang memberikan kesembuhan. Dia yang memelihara kita. Dia yang memberikan satu mujizat kepada kita semua. Bila kita berserah, bila kita tidak menggerutu kepada Tuhan, apa yang kita alami adalah suatu mujizat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya. Singkat cerita, saudara-saudari, Bapak Ibu semuanya, anak saya yang bolak-balik periksa jalan, dokter memang mengatakan sudah tidak bisa. Ini memang sudah tidak bisa disembuh dengan total, tapi hanya diminimalkan saja katanya. Pandangan itu hanya setengah meter saja nggak ada untuk mata yang sebelah kiri, karena yang kiri yang kena katanya syarafnya. Itu Bapak Ibu. Sehingga kami tidak putus-putusnya berdoa. Saya percaya mujizat Tuhan. Saya percaya kuasa tubuh dan darah Yesus. Saya percaya dengan iman kuasa minyak urapan, penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saya. Walaupun mungkin iman saya belum bertumbuh seperti sekarang, namun saya mengalami kasih cinta yang luar biasa yang daripada Tuhan. Sampai sekarang anak saya pulih Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Dia bisa melihat jauh. Bahkan dia bisa menyetir mobil, menyetir motor. Itu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan bagi anak saya. Bagi saya juga, punggung saya yang tadinya saya nggak bisa bangun karena mungkin retak, sakit, leher bengkak sampai ungu warnanya, itu Tuhan pulihkan. Bahkan saya tidak mengalami kesakitan yang menurut saya yang berarti. Ketika saya merenungkan hal ini, saya bersyukur karena kemurahan Tuhan. Sungguh ajaib perbuatannya, sungguh ajaib Tuhan menyertai hidup saya. Apa yang saya harapkan, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di saat-saat demikian, harta benda tidak ada artinya, Bapak Ibu. Tidak ada artinya bagi hidup saya. Saya hanya menjerit minta kepada Tuhan untuk keselamatan anak saya, untuk keselamatan kami semua. Walaupun ada sopir yang memberikan tas waktu itu kepada saya, tidak satu rupiah pun yang hilang dari tas saya. Saya tidak tahu apakah ini mungkin malaikat. Padahal kalau misalnya kecelakaan begitu, tas begitu pasti lenyap. Barang-barang saya yang ada di bagasi, semua yang ada, banyak yang hilang. Karena waktu itu kan di kantor polisi. Di kantor polisi itu kan kita nggak tahu ya, kita juga
nggak berani menanyakan ini dan itu. Kalau ditanya juga mereka juga tidak mengangkat bahu dan tidak tahu. Justru yang dari orang-orang kecil ini, Bapak Ibu, jangan kita remehkan. Mungkin hati mereka lebih tulus daripada orang-orang yang punya kedudukan, yang punya status apapun. Saya belajar dari kehidupan saya. Pada step by step yang saya alami, itu sangat luar biasa. Yang katanya batok kepala anak saya itu tidak bisa ditumbuhin rambut. Rambutnya sekarang tebal tuh. Bahkan bisa diwarna, bisa diapa. Bisa bergaya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Siapa yang dahsyat seperti Allah kita, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu? Hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Janganlah kita merasa ragu. Janganlah kita merasa seakan-akan Tuhan tidak membela kita ataupun tidak mengindahkan kita. Dia tahu semuanya. Pada kejadian itu, mungkin orang akan mengatakan, mengapa kamu bisa kejadian begini? Itu kutukan, itu ini dan itu. Kamu berdosa di mata Tuhan, makanya kamu kena kecelakaan atau bagaimana? Itu kata-kata dunia kan begitu. Tapi satu hal yang ada di iman saya, kami boleh mengalami sesuatu yang demikian untuk memuliakan nama Tuhan, untuk kemuliaan. Orang-orang melihat saya, melihat kami bisa memuliakan nama Tuhan. Praise the Lord. Itu luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apabila kita mengalami hal-hal yang demikian, walaupun kita berbeda, jangan sampai kita putus harapan, jangan sampai kita bersungut-sungut kepada Tuhan, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Apapun, karena kita lihat di balik itu, saudara-saudari sekalian, rencana Tuhan luar biasa buat kita. Ada banyak kesaksian-kesaksian lagi yang saya akan saksikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin di lain waktu. Penyertaan Tuhan, pemeliharaannya sungguh luar biasa dan ajaib. Renungkanlah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Hitunglah setiap saat, setiap waktu. Tak habis-habisnya kasihnya kepada kita. Tidak terukur dan tidak terhitung, Bapak, Ibu. Sekalipun dengan nyawa kita. Puji nama Tuhan. Tuhan telah masih memberikan nyawa, nafas kepada kami semua sekeluarga. Itu karena anugerah, cintanya Tuhan,
kepada kami semua. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sudah mendengarkan kesaksian saya. Walaupun saya belepotan dengan kata-kata karena saya kurang pandai berbicara, tetapi ini sesuatu yang mungkin bisa membangun rohani kita semua untuk lebih dekat, untuk lebih menyadari bahwa Tuhan itu luar biasa bagi kehidupan kita. Apalagi sekarang Tuhan sudah beserta kita, sudah bersama-sama dengan kita, bahkan di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus ada di dalam Pak Aditya Nugrahanto. Rohnya ada di dalamnya. Mari kita percaya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Dia yang telah disalibkan 2000 tahun yang lalu, dia pun mengalami trauma yang sama akan penderitaannya yang luar biasa. Apalah arti penderitaan kita dibanding penderitaan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu? Dia memberikan tubuh dan darahnya untuk kita, untuk dosa-dosa kita, untuk diperdamaikan dengan Allah Bapa kita di surga. Sungguh ajaib, sungguh ajaib. Itulah yang kami imani sekarang. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara sekalian. Mari percayalah, percayalah, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia sudah bersama-sama dengan kita. Menangislah, meraung-raunglah, minta belas kasihannya. Maka dia akan mengampuni segala dosa kita. Dia akan membebaskan kita dari segala permasalahan kita, dari derita kita yang tiada artinya dibanding penderitaannya. Syukur kepada Tuhan, sampai detik ini kami masih dipelihara oleh Tuhan, bahkan diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang ini, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang Tuhan berikan kepada hidup kami. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Terpujilah nama Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, Bapa yang penuh kasih, penuh kemurahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Roh Kudus yang menyertai, Roh kebenaran itu yang menyertai kami, yang menolong kami. Jangan sampai Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenaran itu diangkat dari kami. Kami tidak sanggup hidup tanpa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Tuhan memberkati.